teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas 1A Keperawatan 2022 akan membahas materi mengenai jenis-jenis komunikasi. Anggota kelompoknya terdiri dari Dina Puspita, Dinda Puput, Eka Putri, Mutiara Sani, dan saya sendiri, Rizkia Sukma. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi. Komunikasi adalah karakteristik intrinsik dari sifat manusia. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai transaksi dan penciptaan pesan. Seluruh proses terjadi dalam konteks yang terdiri dari ruang fisik, nilai budaya, sosial, serta kondisi psikologis. Komunikasi dapat membantu kita dalam kinerja pekerjaan keperawatan yang akurat, konsisten, mudah, memastikan kepuasan pasien, dan pelindungan profesional kesehatan. Ketika tenaga kesehatan tidak terlatih dalam keterampilan komunikasi, mereka akan menghadapi lebih banyak kesulitan. Nah, ada beberapa pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama ada De Vito 1986, komunikasi adalah proses atau tindakan transmisi pesan dari pengirim ke penerima melalui saluran dan dengan campur tangan kebisingan. Definisi ini juga dibagi dalam Kamus Webster sebagai mengirim, memberi, atau bertukar informasi dan ide. Sering juga diungkapkan secara nonverbal dan secara lisan. Nah, yang kedua menurut Lewis 1987 menyatakan bahwa komunikasi adalah pertukaran pesan yang dihasilkan dalam tingkat makna bersama antara pengirim dan penerima. Prosesnya ini akan berlangsung dalam semua dimensi pergaulan manusia, baik dalam konteks kehidupan sosial, bentuk organisasi, dan lain sebagainya. Lalu ada Robbins 1984 menjelaskan bahwa komunikasi adalah pemindahan dan pemahaman makna, komunikasi yang sempurna. Lalu jika hal ini ada ketika pikiran atau ide ditransmisikan dan dirasakan oleh penerima dengan tepat sama seperti yang dibayangkan oleh pengirim. Mengirim dan memahami artinya merupakan bahan komunikasi. Sedangkan komunikasi yang baik adalah ketika sesuatu dikirim oleh pengirim pesan yang akan dipahami secara tepat oleh penerima dalam proses yang baik juga. Lalu ada Miron dan Jolene 1996 mendefinisikan bahwa komunikasi sebagai proses simbolik yang dimana orang menciptakan makna bersama. Sebuah simbolik ini didefinisikan mengacu pada kata, tindakan, objek, dan mewakili makna. Artinya adalah persepsi, pikiran, atau perasaan yang dialami oleh seseorang. Seperti itu. Komunikasi juga dapat kita ringkas sebagai transmisi pesan dari pengirim ke penerima dengan cara yang dapat dipengerti. Pentingnya efektif komunikasi tidak terukur dalam dunia bisnis dan kehidupan pribadi. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses komunikasi. Baik, jadi proses komunikasi itu terdapat 4 komponen utama yang harus ada dalam komunikasi. Yang pertama itu adalah pengirim. Yang kedua itu adalah media transmisi. Yang ketiga adalah penerima. Dan yang keempat adalah umpan balik. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah pengirim. Pengirim itu adalah kita sebagai orang yang akan memberikan informasi terlebih dahulu terhadap si penerima, baik itu secara verbal maupun nonverbal. Yang kedua yaitu adanya encoding. Encoding itu seperti simbol yang akan kita berikan terhadap penerima. Jadi simbol ini bisa seperti kita berbicara, menulis, ataupun kita menggunakan bahasa tubuh atau bahasa isyarat. Kemudian yang ketiga adalah media transmisi. Media transmisi ini adalah media yang akan kita pakai untuk proses komunikasi. Media ini bisa seperti tulisan, bisa seperti tatap muka, ataupun kita akan memberikannya lewat telepon, lewat tulisan, ataupun berbicara langsung. Tatap muka maksudnya. Kemudian adanya decoding. Decoding itu tanggapan dari si penerima informasi kepada kita selaku pemberi informasi. Decoding ini bisa berupa cara dia untuk menerima respon dia terhadap informasi yang kita berikan. Contohnya seperti misalnya jika kita memberikan simbol seperti suara, dia harus mendengar.
Kemudian apabila kita memberikannya dengan cara ditulis, maka dia harus membaca, seperti itu. Kemudian ada yang keempat, yaitu adalah penerima. Penerima ini adalah siapapun yang akan menerima informasi dari si pengirim. Kemudian yang ketiga adalah umpan balik. Nah, jadi umpan balik ini adalah salah satu hal yang menentukan komunikasi ini berjalan atau tidak. Karena jika tidak ada umpan balik yang terjadi dalam proses komunikasi, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai proses komunikasi. Karena salah satu syarat agar terjadinya komunikasi adalah adanya umpan balik. Jadi, jika kita memberikan informasi, maka harus ada timbal balik dari seseorang yang akan kita berikan informasinya. Jadi kalau dikatakan sebagai proses komunikasi itu tidak terjadi dalam salah satu pihak saja. Jadi dalam komunikasi ini harus terjadi di dua-duanya. Jadi harus ada respon dari si pengirim dan juga si penerima. Jadi mengerti ya teman-teman, kalau komunikasi ini harus sejalan dua arah. Jadi tidak boleh komunikasi itu hanya salah satu pihak saja, seperti misalnya hanya pengirim saja ataupun si penerima saja, dan harus sejalan apa yang diberikan dan juga apa yang diterima. Begitu teman-teman. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Nah, teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi berdasarkan bentuk. Nah, berdasarkan bentuk ini dapat dibedakan menjadi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal ini dimulai saat kita lahir sampai kita menjelang ajal. Nah, komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang disampaikan secara lisan. Komunikasi ini dapat dilaksanakan secara langsung dengan percakapan tatap muka maupun secara tidak langsung, seperti melalui telepon, telekonferensi, dan sebagainya. Nah, keuntungan dari komunikasi ini adalah dapat dilakukan secara cepat, langsung, jelas, dan kemungkinan salah paham itu sangat kecil. Karena proses umpan balik atau feedbacknya dapat terlaksana kecuali komunikasi yang sifatnya satu arah dan formal. Sedangkan ada kekurangannya juga. Komunikasi ini itu bahasa, dalam segi bahasa. Bahasa yang digunakan itu kan harus dimengerti oleh komunikan dan membutuhkan pengetahuan yang cukup agar komunikasinya dapat dilangsungkan secara lancar. Nah, pada komunikasi satu arah antara bawahan dan atasan contohnya, biasanya terjadi dominasi pembicaraan. Bawahan ini tidak berani untuk melakukan umpan balik terhadap komunikasi dengan atasannya, seperti itu. Jenis komunikasi lisan tidak hanya tergantung pada kata-kata saja, namun juga sangat dipengaruhi oleh bentuk-bentuk paralinguistik, misalnya irama dan kecepatan, penekanan intonasi, dan nada suara yang digunakan. Bentuk-bentuk tersebut sangat mempengaruhi persepsi dan membantu komunikan dalam menginterpretasikan pesan yang diterima. Yang selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang terjadi dengan menggunakan mimik atau bahasa tubuh, pantomim, dan atau bahasa isyarat. Komunikasi nonverbal ini adalah pertukaran informasi tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi ini disampaikan secara langsung oleh komunikator, tetapi berhubungan dengan pesan yang disampaikan secara oral ataupun tulisan. Nah, macam-macam komunikasi nonverbal diantaranya adalah kontak mata, ekspresi wajah, postur atau sikap tubuh, gaya jalan, gerakan atau bahasa isyarat tubuh saat bicara, penampilan secara umum, suara dan sikap diam, atau simbol-simbol lain, misalnya model pakaian atau cara berpakaian kita. Nah, yang kedua, ada komunikasi berdasarkan konteks. Nah, komunikasi berdasarkan konteks ini, komunikasi dapat dibedakan atas konteks formal dan konteks informal. Konteks formal atau komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi dalam lingkungan atau setting peran formal. Misalnya, hubungan murid dan guru, lingkungan pabrik, petugas kesehatan di rumah sakit, dan masih banyak lagi.
Nah, sedangkan komunikasi nonformal terjadi dalam lingkungan sosial. Misalnya pembicaraan di antara anak-anak dengan temannya, pembicaraan antara suami istri, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada komunikasi berdasarkan umpan balik. Berdasarkan umpan balik yang timbul dalam suatu komunikasi, dapat dibedakan menjadi bentuk komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah biasanya bersifat koersif, yang dapat berupa perintah, instruksi, dan bersifat memaksa dengan biasanya menggunakan sanksi-sanksi. Nah, komunikasi ini jarang, bahkan sama sekali tidak ada kesempatan untuk melakukan umpan balik atau feedback. Karena sifat komunikasi ini pesannya mau tidak mau harus diterima oleh komunikan. Jadi sifatnya memaksa, teman-teman. Selanjutnya adalah komunikasi dua arah. Komunikasi yang memungkinkan bahkan harus ada proses timbal balik atau feedback. Nah, biasanya bersifat informatif atau persuasif si komunikasinya itu. Nah, yang terakhir adalah jenis komunikasi berdasarkan jumlah peserta komunikasi. Berdasarkan jumlah orang yang terlibat, komunikasi dapat dibedakan atas komunikasi perorangan, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Komunikasi perorangan adalah komunikasi yang melibatkan dua orang saja dalam suatu setting komunikasi. Nah, sedangkan komunikasi kelompok adalah proses pertukaran informasi yang melibatkan lebih dari dua orang dan umumnya itu biasanya 10 orang. Nah, yang terakhir adalah komunikasi massa. Apa komunikasi massa itu? Komunikasi massa adalah komunikasi yang melibatkan banyak orang. Misalnya, komunikasi dari radio, spanduk iklan, ceramah, dan sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama ada kecerdasan emosional. Kenapa kecerdasan emosional disebut sebagai faktor yang mempengaruhi komunikasi? Karena kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah dan menahan perilaku dengan mengamati, mengidentifikasi, dan menerapkan perilaku emosional tersebut kepada diri sendiri. Yang kedua ada self-efficacy. Self-efficacy itu adalah keyakinan seseorang untuk mengembangkan kemampuan komunikasinya secara klinis. Jadi komunikasi klinis perawat berkolaborasi positif dengan kecerdasan emosional dan self-efficacy. Yang ketiga ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini akan sangat mempengaruhi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pasien. Oleh karena itu, sebagai perawat kita harus membangun keterampilan berkomunikasi tersebut agar kita bisa berkomunikasi dengan efektif dengan pasien maupun keluarga pasien ataupun tenaga kesehatan lainnya. Yang keempat ada persepsi. Persepsi diutamakan komunikasi yang bermanfaat dalam pelayanan perawat, membuat perawat mampu mengidentifikasikan dan mengkoordinasikan tentang perawatan kepada pasien, kepada keluarga pasien, sehingga perawat dapat mempersiapkan dan memvalidasi informasi tentang pasien yang telah atau belum diterima oleh pasien dan keluarganya. Yang kelima ada keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi ini adalah salah satu faktor yang paling penting yang harus dimiliki oleh perawat karena agar kita bisa berkomunikasi secara efektif dengan pasien maupun keluarga pasien ataupun tenaga kesehatan yang lain. Yang keenam ada perbedaan sosial budaya. Diperlukan pemahaman yang komprehensif dalam dimensi sosial budaya agar perawat dapat mengangkat isu-isu budaya. Perbedaan budaya menjadi hal yang esensial dalam aspek komunikasi karena perbedaan bahasa yang diselidiki untuk menghindari miskomunikasi antara perawat dengan pasien maupun keluarga pasien ataupun tenaga kesehatan yang lain. Dan yang terakhir ada budaya organisasi. Budaya organisasi akan membentuk lingkungan kerja dan perilaku komunikasi. Budaya komunikasi terbuka terkait dengan kebiasaan dalam berkomunikasi yang dapat mengakibatkan keaktifan perawat dalam mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan pekerjaan perawat. Peran komunikasi dalam keperawatan. Nah,
komunikasi merupakan bagian integral dari keperawatan di semua bidang kegiatan dalam semua intervensi seperti pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, pendidikan, dan promosi kesehatan. Komunikasi yang efektif membutuhkan pemahaman pasien dan pengalaman yang mereka ungkapkan. Memahami pasien aja itu tidak cukup, tetapi perawat harus mengirimkan pesan bahwa pasien dapat dipahami dan diterima oleh perawat. Agar perawat berhasil dalam karir kerjanya, perawat wajib belajar komunikasi dan hubungan interpersonal melalui pendidikan khusus, pendidikan khusus profesional dan magang. Nah, komunikasi ini mempunyai prinsip. Nah, prinsip-prinsip komunikasi itu ada beberapa ya, tapi saya di sini menyebutkan 6 saja. Yang pertama ada komunikasi adalah sebuah proses. Yang kedua, komunikasi itu rumit. Dan yang ketiga, komunikasi tidak dapat diubah. Lalu yang keempat, komunikasi tidak linear tetapi melingkar. Dan yang kelima, komunikasi melibatkan kepribadian sosial. Nah, dari prinsip tersebut dapat kita hubungkan dengan cara berkomunikasi sebagai perawat terhadap pasien. Yang pertama, beri perawatan dan dukungan pada pasien. Yang kedua, bersikap terbuka, ramah, sopan kepada pasien. Terus yang ketiga, jawab bel perawat dengan segera gitu. Jadi jika belnya bunyi, kita harus segera menjawabnya. Terus yang selanjutnya, pastikan Anda dapat perhatian dari pasien saat berkomunikasi. Jadi ketika melakukan komunikasi dengan pasien, pastikan si pasiennya itu memperhatikan Anda gitu. Tahu apa yang Anda bicarakan seperti itu. Dan jangan memberi perintah kepada pasien. Dan selanjutnya berbicara dengan jelas dan sopan kepada pasien. Dan selanjutnya untuk interaksi yang berhasil maka dilakukan. Yang pertama adalah mempertahankan profil otoritas rendah. Yang kedua, penggunaan bahasa yang dapat dimengerti agar si pasiennya ini mudah paham gitu. Jadi kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang bikin pasien bingung gitu. Kita menggunakan bahasa dengan frasa yang benar yang membuat pasien itu bisa mengerti gitu apa yang kita omongin seperti itu. Selanjutnya sesuaikan pesan dengan totalitas orang tersebut gitu. Terus yang keempat, validasi interpretasi dengan pasien. Terus selanjutnya kita harus mendengarkan pasien secara aktif. Dan yang keenam atau yang terakhir, mengevaluasi komunikasi sendiri. Jadi kita evaluasi nih, kita tuh kurangnya di mana gitu. Terus ada yang perlu kita tingkatkan gak nih ketika kita berkomunikasi dengan pasien seperti itu. Baik teman-teman, presentasi dari kelompok 3 kelas 1A Keperawatan 2022 dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih.